Oke, halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan teman-teman hari ini. Apa kabar teman-teman? Luar biasa, ya. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan edukasi pola makan sehat bersama saya Coach Faisal dari Rumah Nutrisi Fahira Club. Ya, tapi sebelumnya saya membuka acara ini, video ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam sesi ke-6 atau hari ke-6 tentang edukasi pola makan dengan judul Pentingnya Protein dan Pemantauannya. Oke. Semangat. Oke, saya mau bertanya kepada teman-teman, apa masih ingat materi-materi saya? Dan sudah nonton materi saya di hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-5, 4 ke-5, dan hari-hari ke-6. Apakah sudah paham tentang asupan kalori hariannya? Apakah masih belum paham? Silakan bertanya. Bagaimana asupan air putihnya per hari? Bagaimana olahraganya 25 menit sehari? Apa sudah dilakukan? Yang paling penting, sarapan paginya apa? Apakah dengan shake atau yang lain? Kalau saya sudah dengan shake setiap pagi, ya, jangan lupa itu, ya, bagi yang teman-teman yang ikut program, wajib hukumnya kita mematuhi aturan yang sudah saya berikan, ya. Karena itu juga untuk kepentingan teman-teman, karena apa yang teman-teman lakukan ini adalah untuk masa depan teman-teman, untuk kesehatan teman-teman di kemudian hari, ya. Oke, saya lanjut saja bahwa hari ke-6 ini bicara tentang pentingnya protein. Hari ke-4 dan ke-5 saya bicara tentang karbohidrat, tentang glycemic index. Dan hari ini tentang protein. Saya akan jelaskan. Ya. Pertanyaan pertama. Tahukah teman-teman bahwa orang yang ingin mengikuti program atau ingin turun berat badan, dietkah atau apakah, biasanya bisa jadi dia mendapatkan, bisa jadi sehat atau makan bahkan tidak sehat, ya. Sekarang saya ingin tunjukkan bahwa umumnya cara penurunan berat badan begini, ya. Kita ketahui bahwa tubuh kita itu terdiri dari 3 komponen utama, adalah ada otot dalam tubuh kita, air dalam tubuh kita, dan lemak, ya. 3 itu. Oke. Ada beberapa cara untuk menurunkan berat badan. Yang paling umum adalah dia mengunci mulutnya, tidak mau makan. Tidak makan. Atau dia mengurangi makannya. Ini apa konsekuensinya? Apa ujung-ujungnya? Dia akan mengakibatkan kekurangan nutrisi. Orang yang mengurangi makan karena mau ingin diet, ingin turun berat badan, dia akan kekurangan nutrisi. Ini konsekuensinya adalah akan terjadi apa? Kehilangan energi. Loyo, 3 4L. Loyo, lemas, letoy, apa lagi? Lemah, loyo, letoy, lesu. Oke? Akan kehilangan energi. Orang yang kehilangan energi akan daya tahan tubuhnya akan menurun atau buruk. Kalau daya tahan tubuh menurun, artinya pertahanan kita terhadap serangan dari penyakit dari luar, dari disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur, itu gampang sekali. Orang flu di sebelah, tunggu sebentar kita akan kena flu juga. Orang yang batuk di sebelah, bersinlah, gampang sekali kita juga akan tertular. Ya, itu karena kenapa? Tidak ada energi dan daya tahan tubuh menurun. Akibatnya apa? Terjadilah penurunan massa otot. Ya, ini adalah ini penurunan berat badan yang tidak sehat. Kenapa? Karena ototnya begini, akhirnya jadi begini. Airnya biasa-biasa saja, malah lemaknya yang malah naik. Karena dia kekurangan nutrisi, daya energinya tidak ada, daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya berujung kepada penurunan massa otot. Ya. Sekarang bagaimana penurunan berat badan yang sehat dan ideal? Saya akan tunjukkan. Pertama adalah kita tetap mengatur pola makan kita. Tetapi yang pertama-tama kita pastikan adalah teman-teman mendapatkan nutrisi yang tepat.
ya nutrisi yang tepat. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu teman-teman. Pertama, memberikan energi. Ya, memberikan energi kepada teman-teman. Energi yang banyak akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, urutannya energi, daya tahan tubuh, dan akan meningkatkan massa otot. Iya. Olehnya itu teman-teman harus memberikan nutrisi, bukan hanya mengurangi makan, ya. Ini dari ototnya mengecil, akhirnya jadi meningkat, airnya naik dan lemaknya yang turun. Jadi istilahnya begini, turun berat badan itu ya tidak mesti turun. Yang kita turunkan adalah lemak yang banyak dan otot kita naikkan. Bisa jadi dia berat badannya tidak turun, tetapi terjadi perubahan. Yang tadinya lemaknya naik di atas, ototnya biasa saja ala kecil, dia akan menjadi naik. Ototnya mulai turun, lemaknya mulai turun, ototnya naik. Airnya juga naik. Itu adalah penurunan berat badan yang sehat dan ideal. Caranya bagaimana? Kita memasukkan banyak komposisi makanan kita. Komposisi makanan kita lebih banyak pada diseimbangkan dengan asupan protein yang seimbang. Ya, jadi nutrisi yang kita makan itu harusnya bukan hanya bikin kenyang dengan nasi yang banyak, ikannya sepotong kecil begini, sayurannya kecil dan lebih banyak karbohidrat, bukan, tetapi seimbangkan dengan asupan protein yang lebih banyak. Kadang kita lihat orang-orang itu kalau makan di piring nasinya itu porsi nasinya banyak sekali. Ikannya kecil dan sayurannya tidak banyak. Bahkan ada beberapa orang itu cuma makan banyak lemak, goreng-gorengan, tapi tidak banyak mengandung protein. Tujuannya protein ini, saya beritahu, saya informasikan bahwa kebutuhan seperti yang saya jelaskan kemarin, berapa sih kebutuhan protein yang bagus? Yaitu 0,75 gram per berat badan kita. Jadi kalau misalnya kita berat badan saya 60 kg, 0,75 artinya sekitar 40 sampai 50 kilo 50 gram per hari ya, per hari ini ya. Kalau saya berolahraga bisa saya naikkan sampai 60, sampai bahkan ada olahragawan itu dia binaragawan ke gym, dia bisa sampai makan per hari, dia makan telur, makan ikan, makan minum susu, bisa rata-rata 80 sampai 100 gram per hari untuk mencapai massa ototnya. Tapi kalau kita yang biasa-biasa saja, olahraga juga tidak terlalu berat, maka asupan protein per hari adalah sekitar 55 sampai 60 gram per hari. Itu yang wanita atau manusia dewasa. Ya, kalau wanita 45 sampai 50 gram per hari. Kalau pria 55 sampai 60 gram per hari proteinnya. Nah, kita dapat dari mana? Bisa dapat dari ikan, bisa dapat dari telur, bisa dapat dari susu, bisa dapat dari kacang. Kalau tanam-tanaman itu dari kacang-kacangan yang lebih banyak ya. Kacang dari semua jenis kacang-kacangan, maka yang saya sarankan adalah kacang-kacangan yang kedelai ya. Olehnya itu saya kalau ingin turun berat badan, saya fokus kepada pemberian nutrisi dari Shake Herbalife, Shake One F1, Shake Mix Nutrition Herbalife. Kenapa? Karena kandungan setiap satu sajiannya mengandung sekitar 9 gram protein. Ditambah dengan PPP, ini satu kali proteinnya 5 gram. Jadi bersamaan ini bisa mendapatkan sekitar 15 gram protein yang saya masukkan. Belum kalau saya makan, di makanan saya ada ikan, ada telur, kemudian ada tempe tahu, itu kan protein kan dari kedelai. Maka itu memberikan kecukupan protein yang harian saya setiap hari. Sehingga penurunan berat badan yang saya lakukan
tidak menyebabkan saya kekurangan nutrisi atau saya kehilangan energi, penurunan massa otot, akhirnya berujung kepada biasa orang yang turun berat badan itu kena mah lah, sakit lah, masuk rumah sakit dan seterusnya, karena tidak ada edukasi dan pengetahuan tentang cara penurunan berat badan yang sehat dan ideal. Paham teman-temannya? Jadi ingat, turun berat badan yang sehat adalah menaikkan massa ototnya, menaikkan massa airnya, dan menurunkan lemaknya. Orang turun berat badan kalau kelihatan dia ini karena lemak saya sudah pada level ideal, sehingga lemak saya tidak. Kalau dicubit di sini, lemaknya masih. Ini, mohon maaf. Artinya lemak tubuh saya sudah pada posisi ideal. Kenapa? Karena saya melakukan budaya pola hidup sehat ini, olahraga, istirahat yang cukup, minum air putih, mengatur pola makan sesuai kebutuhan, dan seterusnya. Saya sudah melakukan lebih dari 6 tahun. Oke? Paham ya? Jadi diingat, turun berat badan yang sehat adalah memberikan nutrisi yang seimbang, termasuk mencukupkan proteinnya. Sumber protein dari mana? Dari ikan, dari ayam, dari daging juga boleh, tapi yang saya sarankan jangan dulu daging merah, tapi daging daging ayam, telur, susu, dan kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kedelai. Dan kalau saya membeli shake F1 dengan protein powder. Oke, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan hari ini atau video hari ini. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang kurang jelas silakan isi di kolom komen, bertanya. Dan yang paling penting jangan dilupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman yang Anda sayangi tentang edukasi pola makan yang sehat. Oke? Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan mungkin tidak lengkap ilmunya. Saya pikir kita belajar bersama-sama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Oke, bye.